kelompok. Jadi kalau independen yang diuji ya berarti dua kelompok yang independen, maksudnya sendiri-sendiri ya, maksudnya nggak berhubungan. Kalau yang peer simultites berarti dua kelompoknya adalah yang berhubungan. Nah, maksudnya independen ya, maksudnya independent sampling test ini gitu. Jadi sampelnya itu subjeknya itu berbeda, maksudnya berbeda. Misalnya kita mau menguji apakah ada perbedaan kecerdasan antara perempuan dan laki-laki. Itu kan subjeknya berbeda. Jadi ada subjek perempuan, ada subjek laki-laki. Itu nanti mengujinya pakai independent sample test. Tapi ketika kita mau menguji apakah ada perbedaan kemandirian ya sebelum konseling dan setelah dikonseling itu pakainya peer sample test karena subjeknya sama tapi diuji dua kali. Jadi diuji yang sebelum konseling sama sesudah konseling. Itu pakainya yang peer sample test gitu. Oke. Jadi ya, silakan dibuka SPSS-nya terus nanti datanya kan ada dua, ada data kecerdasan, ada data kemandirian. Silakan yang kecerdasan dulu yang di copy ke SPSS-nya ya. Kopikan. Seperti ini, sudah kelihatan layar. Nah, untuk memberi nama, ini kalau misalnya punya kalian nih baru copy kan atasnya tuh variabel 1, variabel 2 gitu kan. Nah, untuk memberi nama ini tabel. Maksudnya ini kolom kecerdasan, ini kolom jenis kelamin, itu merubahnya ya di pojok kiri bawah. Di SPSS-nya kalian kan ada data view, ada variabel view. Jadi kalau data view ya isinya adalah datanya, jadi angka-angkanya aja. Nah, kalau misalnya di variable view, itu ada informasi dari data di depan tadi gitu. Jadi untuk memberi nama, gantinya di sini. Ya. Jadi ganti yang pertama itu variabel kecerdasan. Nah, kemudian yang bawah jenis kelamin. Kalau mau ditulis jenis kelamin boleh, tapi nama di sini itu nggak bisa ada spasinya. Jadi kalau misalnya kalian kasih nama yang pakai ada spasinya, itu dia menolak ya. Jadi nggak mau tertulis. Jadi kalau mau nulis jenis kelamin disingkat boleh, ditulis lengkap jenis kelamin boleh, tapi tanpa ada spasi. Nah, yang untuk type-nya ini, kalau memang di data view-nya ini bentuknya angka kayak gini ya, itu type-nya dipastikan itu numerik, bukan yang lain. Karena tadi ke pengalaman di kelas sebelumnya ada tidak bisa dianalisis karena type-nya masih bentuknya string. Jadi akhirnya nggak bisa dianalisis gitu ya. Jadi dipastikan kalau memang datanya itu bentuknya angka, itu type datanya diganti numerik. Nah, kalau width ini itu lebar kolomnya. Jadi misal sebenarnya ini nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nih kalian tuh di data view-nya ada data nama, ya, nama subjek gitu ya, itu kan butuh kolom yang agak panjang gitu ya, biar namanya kelihatan semua. Itu ini width-nya bisa ditambah, jadi biar kolomnya semakin lebar kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih betulnya angka, ini nggak usah dirubah, nggak apa-apa gitu ya. Nah, untuk yang desimal, ini untuk menyatakan di belakang koma ada berapa. Jadi kalau misalnya, ini kan kalau kayak gini, ini kan komanya nggak ada ya. Maksudnya desimalnya nggak ada memang karena ini bentuknya bulat bukan desimal.
Tapi ketika misalnya kalian ini nambahkan jadi 2, jadi maksudnya di belakang koma itu ada 2 angka, nanti berubahnya jadi kayak gini. Jadi ada 124,00. Ya, jadi kalau misalnya di belakangnya nggak ada angkanya, ya pasti belakangnya koma 00 gitu ya. Karena 124,00 itu ya sama kayak 124 kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa terganggu, misalnya ada koma 00-nya ya, misalnya kalian bingung gitu, dibuat 0 nggak apa-apa. Dibuat 0 aja daripada bingung gitu. Nah, terus jenis kelamin ini kan masih angka 1, angka 2. Jadi kalau misalnya nanti dianalisis kan kita biar tahu ya, maksudnya 1, 2 ini tuh mendefinisikan apa gitu ya. Jadi harus didefinisikan angka 1 dan 2 itu. Nah, di values-nya itu nanti ada nih, kalau misalnya diklik 2 kali boleh, mau diklik titik tiganya boleh. Nah, nanti di sini ketik 1 di value-nya. Jadi maksudnya angka 1 ini dilabeli apa, dinamai apa, misalnya perempuan. Nanti ketika sudah misalnya tulis perempuan, langsung di-add. Nanti akan keluar seperti ini, 1 sama dengan perempuan. Nah, nanti diulangi lagi buat yang laki-laki, value 2 labelnya laki-laki. Kemudian di-add, terus kemudian nanti langsung di OK gitu ya. Nah, kalau yang missing kolom ini dibiarkan. Nah, nanti measure-nya ini dipastikan jangan nggak ada ininya, maksudnya nggak ada tulisannya ya. Jadi ini pilihan apa ya, jenis datanya ya, jenis datanya. Kalian kan sudah belajar nih jenis data waktu awal-awal kuliah ya. Kalau misalnya apa namanya data berdasarkan skala pengukuran itu ada berapa ya? Masih ingat nggak? Masih ingat jenis data berdasarkan skala pengukurannya? Ada berapa? Dan apa aja? Ada 4. Ada 4. Iya. Nominal, ordinal, interval, sama rasio. Interval rasio ya. Jadi kalau di SPSS ini cuma ada 3 ya. Jadi maksudnya selain nominal ordinal berarti nanti ditulis apa dikliknya yang scale aja gitu. Nah, kalau untuk ini ya jenis kelamin itu nominal apa ordinal ya? Kira-kira masuk ke jenis data yang mana? Nominal apa ordinal? Ordinal kah? Apa nominal? Kalau misalnya scale kan yang selain nominal ordinal. Nominal, alasannya? Untuk melabeli aja, Bu, alasannya. Atau gimana, Bu? Oh, untuk label. Oke, kalau ordinal berarti, ya kalau ordinal berarti ya, kalau ordinal apa? Bedanya nominal sama ordinal? Kalau di catatan saya itu bersifat nominal karena tidak ada tingkatan. Tapi kalau yang ordinal karena ada tingkatan seperti itu. Ya, benar. Jadi nominal itu hanya untuk mengkategorikan aja, tapi tanpa ada maksud apa-apa. Jadi maksudnya ketika kasih nomor 1 dan 2 itu bukan berarti yang paling rendah itu yang angka 1 gitu ya, paling tinggi yang kedua enggak. Jadi hanya untuk membedakan. Gitu. Makanya kita tulisnya yang nominal. Oke, sampai sini sudah. Nah, sebelum kita lakukan analisis UJT, kan saya seperti yang saya bilang minggu kemarin ya, itu setiap
metode itu pasti ada uji asumsinya. Nah, uji T ini uji asumsinya apa aja? Apa aja uji asumsinya ketika kita mau analisis pakai uji T? Saya jelaskan nggak? Seingat saya jelaskan. Saya jelaskan nggak? Uji T itu saya jelaskan kok. Asumsinya apa? Ada berapa uji T? Asumsinya. Yang hipotesis itu bukan, Bu? Ya. Jadi ada uji asumsi. Ya, hipotesis itu jelas kita pasti bikin hipotesis kalau mau uji apapun. Tapi sebelum kita analisis uji T, itu kan ada uji asumsi. Jadi Ada saya dua ya? persyaratan. Ada berapa? Ada dua. Yaitu Normalitas dan homogenitas. ya, jadi ada uji normalitas, ada uji homogenitas. Oke, saya ajarkan dulu untuk uji normalitasnya dulu ya. Nah, untuk semua analisis itu ya, kita kliknya analyze. Nah, di sini ada pilihannya banyak ya. Jadi kalau misalnya kita mau uji normalitas, itu ada dua cara. Jadi yang pertama, itu kita pakai yang jadi habis klik analyze, terus descriptive statistik, kemudian yang explore. Nah, ini kan tadi ini awalnya di sini ya. Jadi dependennya ini kecerdasannya dimasukkan ke dependent list. Kemudian yang jenis kelamin karena bentuknya faktor dimasukkan ke sini ke faktor list. Kemudian plots-nya diklik. Ya. Yang deskriptifnya ini diganti histogram aja ya. Kita kan sebelumnya belajarnya yang histogram. Nah, kemudian yang normality plot with test-nya diklik juga, dicentang ya, dicentang, kemudian di continue, terus di OK. Bentar ya, hasilnya bukan yang ini. Nah, hasilnya model sini. Jadi ini explore. Tadi kan kita pilihannya kan menggunakan explore. Jadi baca outputnya ya di bawahnya ini. Nah, ini yang muncul kan banyak ya. Tabelnya banyak. Biasanya kan bingung. Pertama ini istilahnya hanya untuk memastikan kalau data yang kita masukkan dan yang diolah itu jumlahnya sama. Jadi misalnya yang dimasukkan kan ada perempuannya jumlahnya ada 9, laki-lakinya 11. Terus ketika diproses, diolah, ternyata totalnya masih sama, masih 9 sama 11 juga gitu ya. Jadi tidak ada yang apa istilahnya hilang di tengah perjalanan apa namanya menganalisis ya. Jadi ini hanya untuk apa istilahnya kayak deskriptifnya aja gitu ya. Nah, yang ini tabel deskriptif ini ya seperti yang kalian pelajari di sebelum UTS ya, statistika deskriptif itu isinya apa aja sih? Kan rata-rata, ada median, ada variansi. Cuman ini modusnya nggak ada ya. Ada median, varian, simpangan baku, nilai minimumnya berapa, maksimumnya berapa, range-nya berapa, terus ada kuartal, ada ini ya, dan lain-lain ya. Jadi ini hanya untuk menjelaskan deskriptifnya aja gitu ya. Jadi ini masih belum jadi tabel ini tidak bisa melihat normalitasnya seperti apa. Nah, untuk melihat normalitasnya kita lihat di tabel yang test of normality ini.
Ya. Di sini ada Kolmogorov, ada Sapiro. Ya. Ini tuh dua-duanya sama-sama bisa buat lihat datanya normal atau tidak gitu ya. Tapi yang kita lihat yang Kolmogorov aja gitu ya. Karena yang Kolmogorov ini yang istilahnya yang fleksibel. Maksudnya fleksibel untuk semua data ya. Jadi jadi kalau Sapiro itu kayaknya seingat saya tuh persyaratannya harus datanya berapa gitu. Atau baru Sapiro ini istilahnya performance-nya bagus gitu. Nah, kalau Kolmogorov ini lebih ke apa ya, lebih general, lebih umum. Jadi misalnya kayak semua data itu bisa gitu ya. Maksudnya dia bisa bekerja dengan baik lah untuk melihat normalitasnya. Jadi yang dilihat yang Kolmogorov Smirnov aja ya. Nah, untuk tahu ya, untuk membuat kesimpulan ya, kesimpulan apakah datanya ini normal atau tidak, itu ada patokannya gitu ya. Nah, ada patokan. Nah, patokan ini namanya taraf signifikansi. Jadi nanti nilai signifikan ini ya akan dibandingkan dengan taraf signifikansi gitu. Nah, taraf signifikansi ini dapatnya dari mana gitu ya? Dapatnya jadi gini, kita itu kalau di statistika itu ada namanya tingkat kepercayaan. Jadi apa namanya tingkat kepercayaan itu hampir sama kayak tingkat apa ya akurasi lah, maksudnya ketepatan. Jadi apakah output yang kita hasilkan itu tingkat kepercayaan tinggi atau enggak, akurasinya tinggi atau enggak. Jadi istilahnya bisa dipercayanya tuh sampai berapa persen kayak gitu ya. Bisa dipercaya sampai berapa persen. Nah, pilihannya tuh ada dua tingkat kepercayaan. Bisa pakai 95%, bisa juga pakai 90%. Tapi memang yang paling sering dipakai adalah 95% gitu ya, karena yang paling mendekati dengan 100%. Nah, kenapa aku nggak pakai yang 100% aja gitu ya? Nah, 100% itu kan istilahnya sangat sempurna gitu ya. Berarti dipercaya banget. Padahal misalnya kan itu istilahnya softwarenya bikinan manusia, terus data juga. Maksudnya kan istilahnya kita bukan Tuhan ya. Kalau misalnya Tuhan pasti sempurna. Nah, karena kita manusia, jadi kita kan tidak sesempurna itu ya. Jadinya kita hanya bisa mendekati sempurna. Makanya pakainya 95% kayak gitu. Nah, kalau misalnya 100% nih, 95% kan punya sisa 5%. Kalau misalnya dijumlahkan biar 100% kan 95% itu punya sisa 5%. Nah, 5% inilah yang namanya taraf signifikansi. Jadi sisanya dari tingkat kepercayaan itu yang namanya taraf signifikansi. Nah, karena yang akan dibandingkan itu adalah desimal ya, nilainya desimal, maka yang 5% ini juga dibuat desimal. Nah, kira-kira berapa nih? 5% itu kalau dibuat desimal berapa? 5% kalau jadi desimal 0,05 nilainya ya 0,05. Ya, benar 0,05. Jadi signifikan ini akan dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05. Nah, ini ya meskipun ada titik ya, titik 00 itu maksudnya di depannya ini ada nilai 0. Jadi ini bacanya 0,000 dan yang bawah bacanya 0,009 gitu ya. Nah, dari nilai signifikansi ini kira-kira apa namanya kalau dibandingkan dengan nilai 0,05 itu lebih besar atau lebih kecil ya? Lebih besar atau lebih kecil? 0,00 sama 0,009 dibandingkan dengan nilai 0,05. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Oke. Nah, padahal syarat bisa dikatakan data ini normal adalah ketika nilai signifikansinya itu lebih besar daripada nilai 0,05. Berarti kesimpulannya adalah data ini tidak berdistribusi normal. Ya, jadi catatan gini ya,
Ketika kalian menguji ya, misalnya uji normalitas, mau uji asumsi, mau uji yang metodenya itu ya, misalnya mau uji T, mau ANOVA, mau regresi, itu dipastikan ya, kalian buat hipotesisnya dulu. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi harus bikin hipotesis dulu ya. Bikin hipotesisnya gimana ya, ini berarti kalau misalnya kita uji normalitas ya berarti hipotesisnya ada H0-nya itu adalah data tidak berdistribusi normal, H1-nya data berdistribusi normal. Nah, seperti yang saya jelaskan, pokoknya H0 itu adalah kebalikan dari tujuan penelitian kita. Jadi kalau misalnya normalitas itu kan kita berharapnya data kita adalah normal. Makanya jadi H1-nya itu kan tujuannya kita adalah berarti menentukan data itu berdistribusi normal. Kemudian H0 karena kebalikannya, makanya data tidak berdistribusi normal gitu ya. Nah, ketika dibanding, jadi nanti setelah bikin hipotesis kan baru bawahnya itu outputnya ya. Outputnya apa ya, tadi tabel itu, kemudian bawahnya kan interpretasi dari output itu. Nah, interpretasinya ditulis, jadi maksudnya dari data dari output di atas itu kan berarti 0,00 itu kan kurang dari 0,05. Yang artinya gitu ya, berarti H0-nya itu diterima gitu. Padahal kan syaratnya normalitas itu kan kalau misalnya kan gini ya, syaratnya normal itu kan syaratnya normal itu kan ini. Kalau misalnya ternyata datanya lebih besar daripada 0,05, itu kan berarti H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, berarti kan H1-nya yang diterima kan ya. Berarti nanti harusnya kesimpulannya data berdistribusi normal. Tapi karena hasil yang kita dapat itu kurang dari 0,05, artinya H0-nya diterima. Jadi data ini tidak berdistribusi normal. Oke. Sampai sini bisa dipahami. Bu, minta tolong diulangi yang buat uji normalitas. Diulangi langkah-langkahnya atau? Iya, langkah-langkahnya. Langkahnya, klik analyze, terus explore. Itu cara yang pertama ya. Jadi analyze, explore, terus habis gitu apa namanya? Kecerdasannya dimasukkan di dependent list-nya, faktor jenis kelaminnya dimasukkan di faktor list, kemudian option-nya diklik, plots-nya diklik. Nah, ini deskriptifnya diganti yang dicentang histogram, kemudian normality plot with test-nya dicentang juga, terus di continue, nanti di OK, terus keluarnya kayak gini nanti. Makasih. Nah, selain pakai tabel ya, tabel yang test of normality ini, kita bisa lihat dari gambar sebenarnya, gambar histogram. Harusnya kalau misalnya dia normal, itu kan gambarnya seperti lonceng gitu ya, kayak yang kemarin sudah dikirimkan di grup kan ada temennya kirim tuh gambar distribusi normal tuh kayak gimana. Biasanya nanti itu ada histogram, tapi terus ada garisnya gini ya, garis yang bentuk lonceng. Tapi karena ini tidak ada garisnya, berarti ya memang dia tidak normal. Jadi datanya tidak berdistribusi normal. Nah, ya memang kebetulan contoh yang saya pakai itu ternyata tidak normal gitu ya. Tapi nanti ketika UAS diusahakan datanya yang normal aja gitu ya, yang normal-normal aja. Oke, itu kan cara yang pertama ya. Cara yang kedua itu klik analyze, terus kemudian non-parametric test, kemudian cari one sample, jadi satu sampel KS ya di non-parametric test. Soalnya nanti biasanya kalau di SPSS yang SPSS yang tipe berapa gitu ya, itu tuh nanti langsung biasanya keluar di sini ada satu sampel KS gitu ya. Pokoknya nanti ini ya ketika sudah klik non parametric test, cari aja yang one sample KS ini ya. Jadi ini diklik,
Kemudian semua variabelnya tadi dimasukkan ke sini. Dan tes distributionnya, jadi yang diklik yang normal. Jadi ini sebenarnya otomatis langsung normal sih gitu. Langsung yang tercentang yang normal. Tapi kalau belum tercentang, di normal, karena kita kan memang mau menguji normalitas ya, jadi yang diklik ya yang normal. Terus langsung di OK. Nanti hasilnya yang ini. Bawahnya n-partes. Nah, terus yang dibaca tetap sama ya, signifikan ini yang dibaca gitu ya. Ini kan 0,00 ya, tidak jauh beda lah dengan hasil yang tadi sudah didapat gitu ya. Kalau yang sangat tidak normal ya kemungkinan besar memang yang ini juga tidak normal. Nggak mungkin apa istilahnya satunya bisa normal, satunya tidak, enggak gitu. Mungkin yang beda hanyalah di angkanya aja ya. Maksudnya angkanya beda, bedanya nggak jauh sih. Jadi seperti itu. Ya. Jadi terserah nanti ketika mau apa istilahnya mengerjakan itu mau pakai yang cara yang pertama atau cara yang kedua silahkan gitu. Dibebaskan, tidak mengharuskan yang mana. Kalau misalnya dari segi output kan lebih simpel yang ini sebenarnya yang keluar cuma satu, jadi kalian mungkin nggak bingung. Tapi kalau misalnya yang tadi kan keluarnya banyak gitu ya, terus kalian bisa jadi bingung gitu ya. Ini yang mana yang dibaca, yang bisa dibuat kesimpulan yang mana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari langkah-langkahnya, terus gimana menentukan hipotesis. Jadi sebenarnya hipotesis itu ditentukan dulu ya, sebelum kalian mau uji itu ditulis saja dulu hipotesisnya apa, nanti kemudian kalian baru cari outputnya, nanti setelah dapat outputnya baru istilahnya menginterpretasikan gitu ya, output ini apa. Ada yang mau ditanyakan? Atau bingung mau tanya apa? Bingung, Bu. Masih Mau tanya apa? bingung. Bingung. Tadi nyoba sendiri nggak? Waktu saya ini, kalian nyoba juga di SPSS-nya? Saya ikut nyoba malah bingung, Bu. Tapi ketinggalan. Ikut, Bu, cuman sampai output ini udah keluar hasilnya. Sama kayak punya Ibu. Oke. Kalau tadi yang ikut terus bingung apanya? Ada yang bingung Ketinggalan. apanya yang dibingungkan? Oh, ketinggalan. Ketinggalan. Dicatat nggak? Atau gimana? Pelan-pelan diulangi dari awal. Diulangi lagi. Mau diulangi lagi? Iya, Bu, kalau boleh. Nggak apa-apa, Bu. Kalau boleh nggak apa-apa, Bu. Yang pertama apa yang kedua? Atau dua-duanya? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya, Bu. Oke. Yang pertama, jadi itu intinya gini, kalau kalian mau menguji apapun tuh kliknya satu ini aja ya, analyze ini yang diklik. Jadi misalnya di antara ini di atas ini banyak banget, yang diklik itu analyze-nya diklik. Kalau cara yang pertama, yang diklik itu deskriptif statistiknya. Ya, yang diklik deskriptif statistik, terus kemudian yang explore-nya diklik. Ini tadi kan semuanya ada di luar nih, ada di kotak sini. Nah, kecerdasan ini masuknya ke sini karena kan apa namanya dimasukkan ke sini, jenis kelaminnya kan bentuknya faktor ya, misalnya dibandingkan ada 2 dimasukkan ke sini. Terus kemudian diklik plots-nya ya, buat cari normality. Nah, normality-nya nih kalau misalnya belum dicentang, tipenya kalian belum dicentang, silakan dicentang. Yang deskriptifnya gitu ya, karena kalian lebih familiar dengan histogram ya, bukan stem and leaf, jadi yang diklik histogram aja. Tapi sebenarnya ini nggak dicentang juga nggak apa-apa, jadi nanti mungkin yang keluar hanya ininya aja, maksudnya. Jadi pilihan sih sebenarnya kalian mau nanti menjelaskan normalitasnya pakai tabel atau pakai gambar, gitu ya. Terus di continue, terus di OK, terus nanti keluarnya ya tadi itu, keluarnya. Jadi kalau baca ini kan karena output saya sudah banyak ya.
Jadi itu dibacanya mulai dari, kan ada tanda panah nih, panah. Nah, ada tanda panah kayak gini kan. Nah, bacanya mulai dari sini, dari bawahnya sini gitu ya, biar kalian nggak bingung sama output-output yang lain yang di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ini munculnya ada 3 tabel dan ada beberapa gambar gitu ya. Tapi yang kalian perhatikan itu yang tabel yang ini, yang test of normality ini. Jadi untuk apa istilahnya menentukan apakah dia normal atau enggak, yang dilihat di tabel test of normality ini yang Kolmogorov Smirnov, ya, yang Kolmogorov Smirnov aja yang dilihat ya. Terus yang dilihat adalah nilai signifikansinya, gitu ya. Nilai signifikansinya nanti akan dibandingkan dengan nilai 0,05. Sampai sini bisa dipahami? 0,05 itu seharusnya ya Bu ya? Harus 0,05. 0,05. Jadi kan gini, ada taraf signifikansi, ada tingkat kepercayaan gitu ya. Jadi maksudnya tingkat kepercayaan sama taraf signifikansi ini saling berhubungan gitu ya, saling berhubungan. Jadi tingkat kepercayaan ini gunanya apa ya? Misalnya gini deh, kalian kayak misalnya vaksin tuh tingkat akurasinya sampai berapa sih ini gitu ya, sama kayak halnya di statistika juga kayak gitu. Jadi output kita itu misalnya kalau misalnya pakai tingkat kepercayaan yang mendekati 100 itu kan istilahnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi maksudnya istilahnya kita nih ngolah data kalau pakai tingkat kepercayaan segitu tuh istilahnya ya bisa dipakai gitu ya, maksudnya bisa dipakai untuk apa istilahnya, untuk selanjutnya gitu lah, bisa dipakai dalam dipakai saat itu ya, maksudnya bisa dipertanggungjawabkan gitu kan ketika mendekati. Nah, orang kan lebih cenderung percaya ketika itu mendekati 100% kayak gitu kan, makanya kita pakainya yang 95% aja gitu ya, pakai 95%. Nah, 95% itu kan punya sisa 5% nih kalau 100 ya, jadi 100 dikurang 95 kan jadi 5. Nah, 5% inilah yang dinamakan taraf signifikansi. Jadi kalau signifikansi itu kan dibanding ya dengan sesama signifikansi kan ya. Nah, patokan signifikansi ini yang namanya taraf signifikansi gitu ya. Taraf signifikansinya berapa? 0,05. Kenapa kok 0,05 ya? Karena pakai tingkat kepercayaan yang 95. Kalau misalnya pakai tingkat kepercayaan 90, berarti kan taraf signifikansinya sisanya kan 10%. Itu kan 0,1. Jadi itu kalau misalnya pakai yang 90%. Tapi kalau pakai 95, taraf signifikansinya yang 5% itu. Begitu? Gimana? Ibu, Ya, boleh lihat variable view-nya Bu, yang value. variabel ini yang Bukan yang di SPSS-nya. Yang atas itu ordinal sama nominal kalau saja. pilihanmu cuma 2, ya, kalau pilihanmu cuma 2, coba dilihat type-nya. Type-mu sudah numerik semua atau belum? Oh iya, masih string, Bu. Nah, kalau misalnya string itu tuh huruf ya, maksudnya kayak kata-katanya kayak kecerdasan, itu tuh masuk type data yang string. Nah, kalau masih string itu nggak bakal muncul skill-nya gitu ya, karena skill ini ya kan interval rasio lah masuk di sini gitu. Kalau nominal ordinal kan ada lagi yang mau tanya?
Mau ke uji homogenitasnya? Monggo Bu dilanjut mboten napa-napa. Oke, kalau gitu. Saya lanjutkan ke uji homogenitas ya. Jadi uji homogenitas itu bisa sekalian, jadi sebenarnya ada dua ya caranya ya. Ada dua juga caranya. Tapi kalau misalnya cara yang pertama itu, kalian nanti kan bakalan kerja dua kali. Maksudnya kerja dua kali itu gini, kalau yang cara pertama itu kalian tentukan homogenitasnya aja. Nah, tapi kalau cara yang kedua, kalian misalnya istilahnya kayak sekali klik itu langsung keluar hasil analisis UJT dan hasil homogenitasnya gitu ya. Jadi saya ajarkan yang langsung aja ya, maksudnya nggak usah yang sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau yang langsung sekalian sama analisis UJT-nya, itu kita klik tetap ya, kliknya analyze, kemudian compare means. Nah, di sini ada pilihannya nih, UJT. Tadi kan kita pakainya independent sample t-test ya. Jadi yang diklik ya independent sample t-testnya. Di independent sample t-testnya diklik. Nah, sebentar ini saya kembalikan. Kan tadi sudah saya pakai buat kuliah ya, jadinya sudah di situ. Jadi awalnya kan begini, kecerdasan sama jenis kelaminnya masih ada di box sebelah kiri. Jadi yang kecerdasannya dimasukkan ke tes variabel, kemudian yang jenis kelaminnya dimasukkan di grouping variabel. Ya, ini kan masih tanda tanya, jadi harus didefinisikan, jadi define groups-nya. Nah, ditulis angka 1 sama 2. Ini mau yang atas 2, mau yang bawah 1, nggak apa-apa. Yang penting kan kalian punya grupnya 1, 2. Jadi jangan sampai ngisi 5, 6 ya, karena kalian angkanya itu 1 sama 2, ya berarti tulisnya 1 sama 2. Tapi kalau misalnya angkanya beda, ya itu disesuaikan sama angka yang kalian pakai gitu ya. Terus di continue, langsung di OK. Nah, nanti yang keluar adalah 2 tabel ini ya. Jadi di tes ini ada 2 tabel. Tabel yang pertama itu menjelaskan deskriptifnya aja. Jadi ada N, jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa. Nah, untuk melihat uji homogenitas, kita lihatnya di tabel yang ini. Yang live ini test for equality variance ya. Lihatnya di sini, tetap yang dilihat adalah signifikansinya. Dan dibandingkan dengan nilai 0,05. Ketentuan dari normalitas dan homogenitas itu sama. Jadi dikatakan dia homogen jika nilai signifikansinya itu lebih besar daripada nilai 0,05. Nah, kalau kalian lihat signifikan ini, nilainya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Oke, jadi kalau lebih besar berarti kesimpulannya apa? Datanya bersifat homogen. Nanti tetap harus ditulis juga. Jadi misalnya nih ada uji homogenitas. Tulislah ininya, hipotesisnya harus ditulis. Hipotesisnya harus ditulis. Tidak boleh tidak. Jadi data ini bersifat, jadi datanya bersifat homogen. Oh tidak, ini tidak. Kalau H0 itu kebalikannya jadi tidak. Homogen. Yang ini datanya bersifat homogen. Baru kalian tulis outputnya, kemudian penjelasan dari outputnya. Yang misalkan 0, jadi kan 0,120 itu lebih besar dari 0,05. Artinya apa?
Jadi apa kan kayak gitu. Jadi harus ditulis. Tidak boleh tidak. Nah, ini kan kalau kalian lihat di tabel ya, di tabel ini tuh ada dua, ada equal variance assume, ada equal variance not assume. Jadi, kalau misalnya kesimpulan datanya adalah homogen, yang dibaca adalah baris atas. Baris yang atas. Tapi kalau misalnya datanya tidak homogen, itu yang dibaca adalah yang di bawah. Jadi kalau yang untuk homogenitas itu datanya boleh nggak homogen. Jadi misalnya kalau nggak homogen itu kalian nggak perlu bingung karena maksudnya masih bisa dibuat kesimpulan gitu ya. Tapi ketika datanya tidak normal itu baru yang kalian harus bingung. Ya, kalau saya datanya nggak normal itu kalian harus bingung gitu ya. Kalau data tidak normal itu kan dilihat dulu apa namanya apa sih yang kira-kira salah kayak gitu ya. Bisa jadi dari jumlah datanya. Jadi jumlah data yang kita punya tadi itu kan cuma 20 ya. Padahal kalau beberapa itu bilang gitu ya, kalau misalnya data normal itu minimal 30. Jadi jelas memang data itu tidak normal karena memang datanya cuma 20 gitu. Jadi kalau misalnya normal itu harus datanya banyak gitu kan, harus banyak dan minimal 30. Tapi kalau misalnya skripsi ya enggak 30 juga gitu ya. Jadi disesuaikan sama populasinya. Kalau misalnya nanti kalian skripsi, disesuaikan populasinya ada berapa, sampelnya jadinya berapa gitu ya. Jadi jangan sampai populasinya 1000, tapi kalian cuma ngambil 10 orang. Kan nggak adil ya. Kita menjelaskan 1000 orang tapi hanya dengan 10 sampel kan nggak adil juga gitu. Iya kalau yang diambil yang bagus-bagus saja lah. Kalau yang pas diambil yang jelek semua kan bisa jadi 1000 orang ini tuh istilahnya kayak image-nya jelek gitu karena hasil datanya itu mengindikasikan jelek kayak gitu. Padahal yang diambil cuma 10 gitu. Jadi kan harus disesuaikan dengan populasinya itu kalau misalnya kalian nanti skripsi ya. Kalau misalnya buat kuliah ini ya minimal 30. Jadi kalau bisa lebih gitu ya, jangan dipas 30 gitu ya. Misalnya bikin berapa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau homogen masih bisa gitu ya. Kalau misalnya datanya nggak homogen ya kalian pakai baris yang bawah. Nah, yang di sini ini kan ada test for equality of means gitu ya. Jadi yang dibaca yang signifikansi ini juga untuk menentukan UJT-nya. Jadi kan hipotesisnya apakah ada perbedaan ya? Kan tujuannya kan apakah ada perbedaan kecerdasan antara perempuan dan laki-laki. Jadi hipotesisnya itu seperti ini. Jadi tidak ada perbedaan, H0-nya itu tidak ada perbedaan kecerdasan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian H1-nya ada perbedaan kecerdasan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dilihat dari hasilnya gitu ya, ini kan 0,933. Berarti kan lebih apa? Kalau dibandingkan sama 0,05, dia lebih besar. Lebih besar. besar. Nah, berbeda dengan normalitas sama homogenitas ya, kalau persyaratannya UJT itu nilainya harus di bawah 0,05. Jadi buat bisa membuktikan dia ada perbedaan itu ketika nilainya di bawah 0,05. Jadi kalau misalnya kita buat kesimpulan, ini kan karena ini lebih kecil. Karena kan kalau independen sambutitas itu kan signifikansinya harus lebih kecil ya, dari 0,05 gitu. Tapi kenyataannya itu lebih besar. Kalau misalnya lebih besar, berarti H0-nya yang diterima. Kalau misalnya itu lebih kecil, kan H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini juga efeknya bisa juga karena mungkin datanya nggak normal. Itu juga nanti berakibat ke analisis
Yang 0,933 itu apanya Bu tadi Bu? Ini signifikansi yang ada di tabel ini. Ini. Yang ini nih, 0,933 nih. Oh. Ya Bu. Hasilnya sama, kalian nyoba sendiri tadi hasilnya sama nggak? Sama Bu. Sama ya, oke. Sampai sini, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup panas ini otaknya. Sudah Laptopnya ngebul-ngebul. Oh, laptopnya yang panas ya? Oh, orangnya enggak ya? Dua-duanya Bu. Nah, ini kan sebenarnya rencananya hari ini tuh kan ada dua yang saya ajarkan, maksudnya independen sama yang pair gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah merasa cukup nih, sudah Bu cukup satu aja gitu ya. Boleh yang pair simultaneousnya saya jelaskan minggu depan gitu ya. Kalau kelas-kelas yang sebelumnya sih berhenti di independen aja gitu ya, karena mereka merasa sudah pusing gitu ya, sudah pusing. Kalau misalnya kalian kalau kalian nggak pusing terus mau dilanjutkan juga boleh gitu. Kan kita waktunya tuh masih banyak lah ya, masih banyak tuh maksudnya kan ini masih pertemuan ke-10. Kita masih punya 6 kali pertemuan sama UAS ya, jadi 6 kali pertemuan tuh sama UAS. Nah, kalau pengalaman saya ngajar sebelumnya itu biasanya saya di minggu ke-14 itu udah selesai menjelaskan gitu ya, sudah selesai menjelaskan semua metode. Jadi di minggu ke-15 tuh kalian sudah bisa ngerjakan UAS-nya. Dan nanti dikumpulkannya di minggu ke-16 gitu. Jadi ada waktu 2 minggu lah buat ngerjakan buat UAS kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini mau selesai sampai di sini ya nggak apa-apa, mau dilanjutkan pun juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya kalian masih kuat gitu. Saya nggak memaksakan kalian ini ya, karena kalau misalnya terlalu banyak yang masuk, takutnya malah nggak ini ya, misalnya kayak nanti menguap, hilang begitu aja gitu. Minggu depan nanti kalau suruh ngulangi lagi udah lupa lagi kayak gitu. Jadi silakan kalau misalnya ini masih mau ditanyakan, masih ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan gitu. Kalau misalnya mau lanjut ya ayo kita lanjut kayak gitu. Maaf Bu, sepertinya jangan lanjut ya, soalnya teman-teman banyak yang keluar. Nggak bisa banyak yang gabung keluar? lagi. Nggak bisa Oh gabung gitu. lagi. Oh, saya tuh nggak lihat iya nih, cuma 42 orang. Oke. Oke, kalau kayak gitu. Kalau misalnya gitu ini, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, maksudnya nggak saya lanjutkan, tapi maksudnya masih berkaitan sama ini, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Gitu. Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Tadi yang uji T independen itu syarat signifikannya sama kayak homogenitas ya, Bu? Maksudnya gimana yang ini? Yang signifikan 0,933 sama 0,120 itu syaratnya juga sama, harus kurang dari 0,05 ya, Bu? Atau? Enggak, jadi gini, kalau normalitas sama homogenitas itu harus lebih besar. Tapi kalau yang uji T, ini kan ada uji T nih, ini kan kita mau lihat yang uji T-nya, itu harus lebih kecil. Jadi kalau uji normalitas sama uji homogenitas itu syaratnya harus lebih besar, tapi kalau uji T-nya sendiri itu harus lebih kecil. Buat menyatakan kalau misalnya ada perbedaan, kalau uji T kan ya. Kalau normalitas sama homogenitas itu harus lebih besar. Bu, mau tanya untuk yang keluar hasil independent sample test itu gimana ya? Keluarnya tuh, jadi gini, kan kalau yang uji tadi kan gini, analyze. Jadi kita tadi waktu mau lihat uji homogenitas itu sekalian uji T-nya keluar juga gitu ya. Jadi analyze, terus compare means, habis compare means, terus yang independen. Karena kan kita uji T-nya independen ya tadi. Independen, sample t-testnya diklik, kecerdasannya dimasukkan ke tes variabel, grouping variabelnya,
Ya, grouping variabelnya kalau misalnya jadi jenis kelaminnya dimasukkan di grouping variabel. Kalau misalnya di punyamu masih tanda tanya, jadi jika dalam kurung tanda tanya itu klik define groups-nya. Klik define groups-nya, nanti grup 1 sama 2-nya diisi angka 1, 2. Karena kan tadi datamu kan ada 1 sama 2 gitu ya, jadi dimasukkan 1, 2 gitu. Mau dimasukkan 2 terus 1 ya nggak apa-apa, yang penting angkanya tetap 1 sama 2. Terus di continue, terus di OK. Nanti keluarnya kayak gini. Keluarnya ini ada tabel grup statistik sama independent sample test. Oke, makasih Bu. Soalnya tadi sempat macet share screen-nya. Oh, gitu. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Mau diakhiri atau Diakhiri nggak apa-apa, Bu. diakhiri nggak apa-apa. Diakhiri dengan estetik. Udah kayak apa coba? Oke ya. Jadi ini sebenarnya kalau di mana namanya, di internet tuh banyak tutorialnya ya. Kalau misalnya kalian misalnya kalian mau belajar sendiri, terus misalnya lupa ya, misalnya yang saya omongkan apa aja gitu, bisa cari di YouTube, bisa di Google pun juga nanti keluar kayak gitu ya. Jadi ya silakan. Maksudnya kalau mau tanya ya nggak apa-apa, mau tanya-tanya nggak apa-apa. Pokoknya jangan malu bertanya. Nanti daripada kalian yang susah sendiri ya. Oke, kalau misalnya sudah cukup ya, sudah cukup pusing ya, cukup panas ini mainan SPSS-nya gitu ya. Oke, saya akhiri ya. Minggu depan tuh sudah puasa, saya mohon maaf kalau misalnya selama ketemu saya ada salah-salah kata, salah perbuatan, ya mohon dimaafkan. Semoga kita selalu sehat, puasanya nanti lancar. Amin. Meskipun puasa, kuliahnya juga tetap lancar ya. Jangan maksudnya tetap masuk gitu ya, biar materinya tetap tersampaikan gitu ya. Amin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Terima kasih, Bu.